Sebenarnya banyak sekali fakta tentang Qin Shi Huang yang tidak diceritakan di anime Record of Ragnarok. Qin Shi Huang hanya digambarkan sebagai sosok yang heroik dan karismatik dengan wajah tampan dan tubuh kekarnya. Qin Shi Huang juga dideskripsikan sebagai pribadi yang angkuh tetapi berwibawa. Ia menganggap dirinya sebagai satu-satunya raja sejati. Selain itu, ia juga punya mental yang kuat karena masa kecilnya yang keras dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap sesama. Hal ini berbeda dengan cerita aslinya, di mana Qin Shi Huang mendaki puncak kekuasaan melalui sistem politik penuh intrik, manipulasi, dan darah. Berikut beberapa fakta tentang Qin Shi Huang yang tidak diceritakan di anime Record of Ragnarok. Menghancurkan negara lain. Qin Shi Huang memang berhasil menyatukan Tiongkok, tetapi semua itu ia capai dengan peperangan penuh darah. Penaklukan 6 negara besar dilakukan dengan strategi pengepungan, pembantaian, serta deportasi penduduk. Penyatuan ini membawa trauma besar dan berkepanjangan bagi masyarakat akibat ribuan keluarga hancur lebur dan wilayah-wilayah yang berhasil dikalahkan harus tunduk pada sistem hukum Qin yang tidak mengenal belas kasihan. Sistem hukum yang keji. Di bawah ideologi legalisme, hukuman yang diberikan tidak hanya menyasar kepada pelaku kejahatan, tetapi seringkali menjalar kepada keluarga dan komunitasnya. Bahkan kesalahan kecil saja bisa berujung pada hukuman fisik yang berat, bahkan hukuman mati. Ketertiban pada masa itu bukan karena hasil kesadaran moral, melainkan ketakutan kolektif masyarakatnya. Hal ini sangat bertentangan dengan karakter Qin Shi Huang di anime, di mana ia digambarkan sebagai simbol harga diri dan kebebasan manusia, membakar buku dan menindas kaum terpelajar. Qin Shi Huang ingin menghapus ingatan kolektif tentang masa lalu yang tidak sesuai dengan ideologi negaranya. Buku-buku filsafat, sejarah, dan ajaran lama habis dibakar, sementara orang-orang terpelajar mendapat hukuman berat. Tindakan ini membuat banyak pengetahuan kuno hilang dan membuat pemerintahan Qin Shi Huang menjadi sangat otoriter. Orang yang takut mati. Qin Shi Huang adalah orang yang sangat terobsesi hidup abadi. Ia bahkan mengirimkan ekspedisi ke Laut Timur untuk mencari pulau para dewa dan ramuan hidup abadi. Ia secara rutin mengonsumsi eliksir yang dipercaya sebagai obat umur panjang. Tetapi justru obat ini mengandung merkuri. Merkuri yang terkandung di obat inilah yang justru perlahan membunuh Qin Shi Huang. Ia mati akibat obsesinya yang ingin hidup abadi. Qin Shi Huang meninggal secara mendadak dalam perjalanan inspeksi. Kematiannya pun disembunyikan karena pejabat istana takut kekaisaran runtuh sebelum adanya transisi kekuasaan yang aman. Bahkan jenazahnya dibawa berhari-hari dalam kondisi sudah membusuk hingga harus disamarkan dengan ikan asin. Makam yang megah dan misterius. Makam Qin Shi Huang sebenarnya sudah dibangun sejak ia masih remaja dan berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan ratusan ribu pekerja dari seluruh penjuru negeri. Makamnya adalah representasi dari dunia nyata. Di dalamnya terdapat istana, menara, harta karun, bahkan miniatur sungai dan lautan yang dialiri cairan merkuri. Langit-langit makam dihiasi dengan permata yang menyerupai bintang, seolah Qin Shi Huang ingin terus berkuasa atas seluruh semesta bahkan setelah ia mati. Makamnya hingga hari ini belum pernah dibuka. Alasannya karena kadar merkuri di sekitar makam melebihi batas normal yang dapat membahayakan manusia. Selain itu, kekhawatiran terhadap kerusakan artefak akibat membuka ruang makam juga menjadi alasan utama tidak dibukanya makam Qin Shi Huang hingga sekarang. Makam Qin Shi Huang mencerminkan sisi gelapnya. Bagaimana proyek raksasa ini dibangun dengan kerja paksa dalam skala besar, sampai-sampai para pekerja tersebut harus kehilangan nyawa karena kelelahan akibat kerja ekstrim yang mereka lakukan.